Selamat berbahagia rekan-rekan mahasiswa. Berikut merupakan hasil diskusi kami pada topik 2 yakni UBD sebagai kerangka kerja kurikulum. Adapun kelompok kami akan membahas lebih mendalam tentang tahap 2 yaitu menentukan bukti penilaian serta bagaimana penerapannya sesuai dengan template yang ditunjukkan sebelumnya. Berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Understanding by design atau disebut juga sebagai backward design yang memiliki alur mundur karena dalam tahapannya dimulai dari tahap 1 mengidentifikasi hasil yang diinginkan, baru kemudian tahap 2 menentukan bukti penilaian, dan baru ke tahap 3 merencanakan pembelajaran. Backward design mendorong guru dan perencanaan kurikulum untuk mempelajari bukti penilaian terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran, karena bukti penilaian ini merupakan hasil identifikasi dari hasil yang diinginkan yang telah diidentifikasi pada tahap 1. Bukti penilaian digunakan untuk mendokumentasikan dan memvalidasi bahwa target pelajaran telah tercapai. Lalu, bagaimana seorang guru bisa menentukan bahwa peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Bukti seorang siswa memahami dalam pendekatan UBD ditunjukkan melalui 6 aspek sebagai berikut. 1. Mampu menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan proses dengan menggunakan kata-kata sendiri, kemudian mengajarkannya pada orang lain, membenarkan jawaban, dan menunjukkan alasan. 2. Mampu menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui cerita, gambar, analogi, dan model. 3. Mampu mengadaptasi tentang apa yang mereka ketahui dengan cara baru dan konteks yang kompleks. 4. Mampu menunjukkan perspektif yang berbeda. 5. Mampu menunjukkan empati kepada orang lain. 6. Memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan berpikir produktif, dan merenungkan makna pembelajaran dan pengalaman. Penilaian otentik atau penilaian yang mencakup sikap, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki peserta didik dan mereka mampu mengamalkan dalam kehidupan real. Adapun jenis-jenis penilaian otentik yaitu penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Penilaian kinerja melibatkan partisipasi siswa dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai dengan menyebutkan tugas yang akan mereka gunakan untuk menentukan kriteria penyelesaiannya. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh siswa dalam periode atau waktu tertentu. Penilaian yang berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam periode tertentu. Penilaian tertulis yakni penilaian berbentuk uraian atau esai, menuntut siswa mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada 2 hal penting yang perlu kita ingat dalam melakukan penilaian. Pertama, yakni ke-6 aspek yang sudah kita pelajari sebelumnya tidak perlu digunakan sepanjang waktu ketika melakukan penilaian. Kedua, proporsi dan asesmen formatif lebih besar daripada asesmen sumatif. Berikut merupakan contoh penilaian praktik. Kemudian, berikut merupakan instrumen penilaian proyek. Berikut merupakan contoh format penilaian portofolio. Berikut merupakan contoh instrumen telaah soal HOTS untuk tes pilihan ganda. Penerapan pada tahap 2 UBD dalam pembelajaran pada tugas kinerja. Contohnya materi masa jenis peserta didik diminta untuk melakukan percobaan, kemudian mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bukti lainnya peserta didik diminta mengerjakan latihan soal dan juga evaluasi akhir yang lebih fokus pada asesmen sumatif.
Sekian dan terima kasih.